Hidup orang percaya nggak lepas dari masalah, Bu. Ketika ibu memutuskan untuk ikut Yesus, ketika ibu memutuskan untuk terima Yesus, nggak berarti masalahnya beres, selesai, that's it. No. Enggak pernah. Sisters boleh baca dalam seluruh Alkitab, tidak pernah ada dikatakan ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka tenanglah hidupmu, kaya rayalah engkau, tidak ada masalah dalam hidupmu, dan engkau hanya tinggal menanti Yesus datang dan menjemput engkau masuk surga. Enggak ada. Tapi dia berjanji bahwa sekalipun dalam masalah, dia tidak meninggalkan kita. Dia menyertai kita sampai pada kesudahannya. Amin. Stefanus, orang yang begitu diurapi Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dikatakan, tapi tetap pada akhir hidupnya dia mengalami sebuah pergumulan, dia mengalami pertentangan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Dia bukan hanya menentang orang-orang biasa, tetapi pertentangan terhadapnya datang dari orang-orang hebat, orang-orang yang punya posisi, orang-orang kuat, petinggi-petinggi. Tapi satu yang saya tahu, satu yang saya pelajari ketika membaca Alkitab, setiap orang yang menaruh imannya kepada Tuhan, ujung-ujungnya dilepasin kok. Ujung-ujungnya terima kemenangan kok. Ada begitu banyak tokoh di Alkitab yang walaupun hidupnya penuh dengan pergumulan, tapi ujung-ujungnya dia melihat kemuliaan Allah. Seperti Stefanus, bahkan di ujung hidupnya dia menatap ke langit dan dia melihat kemuliaan Allah. Dia melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Saya ngebayangin mungkin dia melihat Yesus sudah siap jemput dia gitu. Tokoh, sebut deh, you name it. Dari yang laki-laki dulu misalnya, Daniel, ngalamin pergumulan, hebat banget pergumulannya. Bayangin masuk ke goa singa yang lapar, tapi dilepasin pada akhirnya. Yusuf, udah kurang masalah apa itu hidupnya anak muda itu, tapi ujung-ujungnya dia melihat kemuliaan Allah. Dia diangkat menjadi orang yang punya posisi yang tinggi di Mesir, bahkan pada akhirnya bisa menolong bangsanya. Musa pun demikian, dari kecil dibuang oleh ibunya, oleh keluarganya, diambil oleh putri Firaun, dibesarkan oleh didikan Mesir, kemudian dia mau membela bangsa Israel, tapi akhirnya dia malah diusir. Dia lari ke tanah Midian, dia puluhan tahun di tanah Midian mengembara, tapi kemudian kembali lagi menentang Firaun, dikejar-kejar, ngadepin bangsa Israel yang tegar tengkuk dan hobinya menggerutu. Tapi pada akhirnya kita tahu bahwa Musa pada akhirnya dikuburkan sendiri oleh Allah. Bahkan jadi orang yang salah satu nama paling besar dalam kekristenan, dalam iman kekristenan, dan juga dalam tradisi Yahudi. Pada akhirnya hidup kita sebagai orang percaya, ujung-ujungnya pasti kemuliaan. Katakan amin dulu. Bilang sama kiri kananmu, tenang aja, ujung-ujungnya pasti kemuliaan. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, gimana sih kita bisa meresponi masalah dengan benar supaya ujung-ujungnya kita melihat kemuliaan? Sekarang itu yang jadi pertanyaan kan. Oke, kita percaya, iya ada masalah, tapi ujung-ujungnya kemuliaan. Oke, saya percaya janji itu. Tapi kan real yang kita hadapi, hari-hari yang kita hadapi kan real. Air mata yang harus menetes kan real. Rasa sakit yang kita hadapi kan real. Gimana sampai akhirnya kita merespon itu dengan benar, sampai akhirnya kita melihat kemuliaan Tuhan. Itu yang kita pelajari hari ini. Sister siap diberkati, amin? Kita baca yuk ayat yang ke-55 yang tadi kita lihat, ayat yang ke-55, Kisah Rasul 6 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Poin yang pertama yang saya catat adalah menatap ke langit. Silau? Enggak, bukan itu maksudnya. Menatap ke langit artinya apa? Kita pandang Tuhan Yesus. Pandang Tuhan Yesus. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 yuk. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan apa? Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ada orang yang kecewa sama saudaranya. Karena kenapa? Misalnya saudaranya kaya, terus bilang, kalau lo butuh apa-apa hubungin gue ya, jangan ragu hubungin gue. Pas dia beneran susah, butuh apa-apa dihubungin, nomor yang Anda tuju tidak tahu ada di mana. Atau bilang, pokoknya lo kapan aja butuh gue kabarin gue. Terus malam-malam kita telepon dia, pura-pura tidur orangnya. Sorry gue udah tidur semalam. Gak ada juga. Makanya kenapa 1 Petrus 5 yang 10 bilang Allah sumber segala kasih karunia yang memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan sekalipun kita sudah menderita seketika lamanya. Satu-satunya yang bisa kita andalkan cuma Tuhan Yesus, Bu. Cuma Tuhan Yesus. Orang yang pandang ke sekeliling, yang minta bantuan, minta pertolongan, mengandalkan saudara,
mengandalkan orang lain deh pokoknya. Bahkan mungkin secara ekstrim saya akan bilang mengandalkan suami, mengandalkan anak. Ujung-ujungnya pasti ada kecewanya. Pasti ada kecewanya. Pasti ada titik di mana dia mungkin gak bisa tolong kita. Pasti ada titik mereka punya kesibukan. Mungkin mereka gak bermaksud jahat sama kita, gak bermaksud mengkhianati, gak bermaksud tinggalin, enggak. Tapi setiap orang kan punya kesibukannya masing-masing. Setiap orang bahkan punya pergumulannya masing-masing. Mungkin mungkin ibu gak tahu. Suami lagi ngalamin pergumulan apa sih? Apa sih yang ada dalam pikiran dia? Ya mungkin dia gak bisa share sama kita. Bukan karena dia gak sayang sama kita, tapi mungkin itu hanya tentang diri dan dirinya dengan imannya. Sama seperti ibu-ibu juga gitu kan. Ada kalanya kita ada masalah yang kita gak bisa share juga sama suami, benar gak? Ada hal-hal yang kita gak bisa share sama anak. Ada hal yang kita gak bisa share bahkan sama sahabat terdekat kita sekalipun. Kita melihat ke sekeliling, ujungnya pasti kecewa. Pasti kecewa. Pasti kecewa. Selama masih darah dan daging, selama masih napak bumi nih, orang-orang masih napak bumi, pasti di satu titik akan buat engkau kecewa. Tapi hari ini saya mau ajak sister semua untuk menatap ke langit. Seperti Stefanus yang dalam tekanan, dia dapat pertentangan dari tadi saya bilang orang-orang kuat, orang-orang tinggi, petinggi-petinggi, mahkamah agama, para imam-imam kepala, imam-imam besar. Di ujung hidupnya ketika dia tahu orang-orang udah bangkit amarahnya terhadap dia, yang dia lakukan adalah menatap ke langit.